Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para guru, para orang tua, para sesepuh, seluruh jamaah yang hadir di pagi hari ini, bidu'a mata'an Allah bituli hayatihim. Semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah berkat rahmat taufik, hidayah beserta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan oleh Allah kekuatan iman, Islam dan ihsan, istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita zikir kepada Allah, disertai dengan kita iktikaf di Masjid Al-Mukarrabin. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut fi ma kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam qabla ta'amihi wa ba'dahu, yaitu ada pembahasan pagi hari ini membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa-doa sebelum beliau menikmati hidangan atau makan dan sesudahnya. Ini bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makan adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan tuntunan-tuntunan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa apa saja yang diajarkan oleh Nabi sebelum makan, dan doa apa saja yang diajarkan Nabi sesudah kita menikmati hidangan tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil maidah qala bismillahi Allahumma ij'alha nikmatan mashkuratan tasilu biha nikmatal jannah. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, yang dibimbing oleh Nabi ketika menikmati hidangan sudah ada di hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau di antaranya adalah membaca doa bismillahi Allahumma ij'alha nikmatan mashkuratan tasilu biha nikmatal jannah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, ij'alha, jadikanlah maidah atau hidangan ini nikmatan, sebuah kenikmatan, mashkuratan, yang selalu dihidupkan rasa syukur kepada Allah. Jadi kenikmatan yang selalu disyukuri. Kemudian kenikmatan yang selalu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan tasilu, menjadikan penghubung atau menjadikan jalan biha dengan nikmat tersebut, nikmatal jannati, kenikmatan surga. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di saat di hadapannya ada maidah, ada hidangan, yaitu minta kepada Allah agar nikmat yang ada di hadapan kita, yang ada di hadapannya itu nikmat yang selalu disyukuri. Kemudian nikmat yang ada di hadapannya itu berharap, berdoa, mohon kepada Allah agar kenikmatan itu menjadi pengantar untuk sampainya kenikmatan di dalam surga. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini selalu diminta, selalu bermohon kepada Allah menjadi kenikmatan yang akan mengantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan menikmati hidangan-hidangan yang ada di hadapan beliau, selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di kita seringkali kitanya terlewatkan, terbawa emosional hawa nafsu. Ketika melihat kenikmatan ini, terlupakan ini doa-doa yang diajarkan Nabi ini. Kita terlupakan dalam berdoanya, bahkan kita hanya terhubung pandangan kita, perasaan kita dengan kenikmatan itu. Rasanya buru-buru pengen menikmatinya, tapi lupa bahwa kenikmatan itu yang hakiki adalah dari Allah. Gimana agar nikmat itu Allah memberikannya ridha, kemudian kitanya selalu bersyukur, terus kenikmatan itu menjadi pengantar untuk bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara yang dicontohkan oleh Nabi di saat kita menghadapi suatu hidangan yang akan kita nikmati, disuruh dulu berdoa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qaruba ilaihi ta'am yaqulu bismillah wa idza faragha qala Allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa hadaita wajtabaita falakal hamdu ala ma a'taita. Ini adalah doa di saat beliau usai menikmati hidangan-hidangan, begitu panjang doanya. Kalau kita ambil pendeknya, idza faragha qala Allahumma at'amta wa saqaita. Jadi dengan menyebut nama Allah ketika beliau menikmati hidangan tersebut, kemudian selesai menikmati hidangan, beliau berdoa lagi, Allahumma ya Allah at'amta, engkau yang telah memberikan makanan kepada kami, wa asqaita wa saqaita, dan engkau telah memberikan minuman kepada kami, wa aghnaita, dan engkau telah memberikan kecukupan kepada kami dan telah memberikan keridhaan kepada kami, wa hadaita, dan engkau telah memberikan petunjuk kepada kami, wajtabaita, dan engkau telah memilihkan kepada kami, walakal hamdu ala ma a'taita, ya, walakal hamdu ala ma a'taita, walaka bagimu ya Allah alhamdu, segala puji atas apa yang telah engkau berikan kepada kami. Ini adalah bimbingan Nabi Muhammad SAW ketika menikmati hidangan-hidangan tersebut. Di awalnya selalu beliau berdoa terlebih dahulu, kemudian di akhirnya juga beliau berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hakiki semua rizki-rizki itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki yang telah kita nikmati ini semua hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman sabab-musababnya Allah selalu berikan kepada kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil maidah qala alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi kafana wa awana ghaira makfiyin wala maghfurin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbuna. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi ketika hidangan tersebut telah terangkat, sudah terselesaikan, maka beliau mengucapkan dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, dengan pujian yang begitu banyak, thayyiban yang baik-baik, mubarakan yang penuh dengan keberkahan fihi di dalamnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi kafana, yang telah mencukupkan kepada kami dan telah memberikan perlindungan kepada kami. Kemudian ghaira makfiin, ya, yang tidak diputus-putus, artinya enggak diputuskan. Terus nikmat Allah ini akan bersama kita selama kita dalam kehidupan ini. Dan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu tidak pernah dikurangi, terus ditambah dan ditambah. Cuman manusia kurang muhasabahnya, kurang menghitung-hitungnya, kemudian akhirnya apa? Yang timbul di dalam sifat manusia selalu ada halu'a, manu'a, keluh kesah, ya, rasa syukurnya kurang. Padahal kalau kita kaji secara detil,
setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dari tahun ke tahun itu selalu diberikan nilai tambah dengan perkembangan kondisi yang ada. Dulu kita membeli sesuatu dengan harga yang sangat murah. Kemudian saat ini sesuatu itu ketika kita beli nilainya sudah berapa kali lipat harganya. Kalau dulu mungkin 5.000, sekarang sudah menjadi 10.000, bisa menjadi 15.000. Berarti satu kenikmatan itu saja Allah nambahnya sudah begitu besar. Satu misal, ketika dulu kita membeli beras. Ketika membeli beras 1 kilo mungkin cuma 5.000. Sekarang yang paling murah mungkin sekitar 7.500 sampai 8.000. Berarti ini satu kenikmatan saja berupa beras ini sudah Allah berikan nilai yaitu 3.000 rupiah nilainya. Itu yang paling rendah. Ada yang harganya 10.000, ada yang harganya sampai 12.500, ada yang harganya sampai 15.000. Ini dari satu kenikmatan, belum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ini karunia Allah yang diberikan begitu banyak dan terus-menerus dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita punya keluarga kecil, mungkin cuman bertiga, kita, istri dan anak. Allah karuniakan lagi, diberikan oleh Allah keturunan anak lagi. Kemudian rizkinya ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu terus Allah menambahkan karunia, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala Allahumma lakal hamdu at'amta wa saqaita wa asba'ta wa arwaita falakal hamdu ghairal maghfurin wala muwadda'in wala mustaghna anka. Ini adalah redaksi-redaksi yang diambil ulama juga kadang memberikan satu susunan doa yang ringkas dengan mengucap alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Artinya dari itu diperpendek dari doa tersebut yang asalnya doanya itu begitu panjang. Agar apa? Ya, memudahkan kepada kita untuk mengamalkannya. Itu sudah dimudahkan, sudah diikhtisar, sudah diringkas. Kadang juga kita tidak mengamalkannya. Ya, kadang-kadang masya Allah, ya, kalimatnya ketika mau makan mengagumi makanan itu dengan berucap bermacam-macam ucapan. Kemudian setelah itu juga begitu lagi. Dia tidak berdoa memohon kepada Allah agar makanan itu menjadikan satu keberkahan. Yang diajarkan Nabi padahal adalah disuruh mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah dan berdoa, Allahumma ya Allah, laka bagimu alhamdu segala puji. At'amta yang telah engkau memberikan makanan kepada kami. Wa saqaita dan engkau telah memberikan minuman kesegaran kepada kami. Wa asba'ta dan engkau yang telah memberikan kekenyangan kepada kami. Wa araita dan juga memberikan kesegaran kenyamanan kepada kami. Falakal hamdu, hanya bagimu segala puji, ghairu maghfuri, ya, yang tidak diingkari, ya, walau dan tidak ditinggalkan, walau mustaghna dan tidak merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya manusia kadang-kadang ngerasa tidak butuh dengan Allah. Karena apa? Kadang-kadang manusia punya sifat yang buruk, yaitu dengan kudrah dan iradahnya itu ngerasa itu adalah punya kemampuan diri sendiri. Padahal itu adalah pemberian Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus selalu bersandar kepada Allah. Termasuk zikir kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk kita bisa mendapatkan luqmah, satu suapan rizki. Kemudian tidak ada kekuatan juga untuk menjadikan adalah surbatama, setegukan air, semua kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min taqala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Ini adalah satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ketika beliau menyaksikan bagaimana doa Rasulullah setelah beliau menikmati hidangan. Di antaranya adalah mengucap kalimat syukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi at'amana. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi at'amana, yang telah memberikan makan kepada kami, wasaqona, dan memberikan minuman kesegaran kepada kami. Dan mintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alana muslimin. Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang anbiya. Tapi apa yang diminta? Wa ja'alana minal muslimin. Jadikanlah kami, minta kepada Allah. Ini Masya Allah luar biasa bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata muslimin itu sebenarnya Pak, kata muslimin ini sendiri adalah seseorang manusia yang nilai kepasrahan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad tidak ada lagi manusia yang paling sempurna di dalam kepatuhannya, tapi masih meminta kepada Allah untuk dijadikan dirinya Nabi Muhammad adalah minal muslimin. Ini dari bimbingan Nabi Muhammad, dari tawadhu'nya Nabi Muhammad memberikan bimbingan kepada kita yang harus kita contoh bagaimana apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa qurbatan falam ara ta'aman a'dhamu barakatan minhu awalan ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirin faqulna ya Rasulullah kaifa hadha qala inna dzakarna ismallahi ta'ala hina akalana summa qada summa man akala walam yusammillahi fa'akala ma'ahu syaiton. Rasulullah SAW memberikan satu gambaran ketika bersama dengan seorang sahabat. Ada sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau menyatakan kuna indan Nabi SAW yauman faqruba ta'amun falam ara ta'amun a'dhamu barakatan minhu awwalu ma akalna wala aqall barakatan fi akhirih. Jadi di antara beliau ungkapkan, kita ini tidak tahu di dalam makanan ini yang paling diberkahi oleh Allah itu fi awalih, di awalnya, atau Allah memberikan nilai keberkahan makanan ini di dalam akhirnya. Kita tidak tahu. Yang Maha tahu Allah, ya. Makanya karena kita tidak tahu di mana awalnya, apakah yang paling berkah atau akhirnya yang paling berkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, sebut nama Allah. Di saat makan tersebut menyebut nama Allah. Dengan bimbingan-bimbingannya itu, dengan harapannya apa? Di situ nanti dalam nilai keberkahannya dari Allah. Kemudian juga sesudahnya disuruh menyebut nama Allah dengan banyak doa-doa tersebut, harapan ada nilai keberkahannya. Kemudian diceritakan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat memberikan satu penjelasan ketika makanan itu ya dihidangkan kemudian tidak disebut nama Allah. Di awalnya juga tidak disebut nama Allah, tidak berdoa ketika dia menikmatinya, dan juga di akhirnya dia tidak berdoa, maka dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'akala ma'ahu syaiton. Jadi orang yang makan tersebut ketika tidak mengikuti adab bimbingan dari Nabi, tidak menyebut nama Allah, dan juga lupa, dia tidak berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala seusai makan, maka orang yang makan itu yusyariku ma'asyaitan. Hakikatnya dia adalah bersama dengan syaitan, makanya itu bersama dengan syaitan. Maka kisah yang berkali-kali kita ceritakan, ada dialognya syaitan. Syaitan dengan syaitan yang lain itu saling bertanya, wa kaifa amruka fi amril muslimin, bagaimana urusan kamu dengan urusan orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman? Dia menyatakan la yabitu walal asya,
Kata syaitan, aku tidak bisa untuk menemani nginep di rumahnya orang-orang mukmin itu. Aku tidak bisa untuk menemani tidur bersama orang-orang mukmin itu, dan aku tidak bisa juga menemani makan kepada orang-orang mukmin itu. Kenapa? Karena menggunakan ilmunya Nabi, menggunakan adab yang diajarkan Nabi, cara makannya, cara minumnya, ngikuti Nabi, kemudian doa-doa yang diajarkan tersebut adalah diikutinya. Itu diantaranya kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad ketika ittiba kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'am fi sittatin min ashabihi faja'a Arabin fa'akalau bi luqmataini wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law sama lakafakum. Ada seseorang ketika Rasulullah makan bersama sahabat, ada orang Arabi. Orang Arabi ini orang-orang yang tinggal di desa. Dari bangsa Arab tinggalnya di desa, jadi boleh dikatakan di daerah-daerah rada terpencil. Cuman ketika dia makan itu Rasulullah menyaksikan tidak menyebut nama Allah. Kemudian beliau menyatakan seandainya dia itu menyebut nama Allah, maka Allah akan mencukupkannya, memberikan nilai keberkahannya. Jadi Rasulullah tidak langsung memberikan teguran yang keras, enggak, memberikan satu peringatan yang indah. Wa anha radhiyallahu taala anha qalat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kala ahadukum fanasiya ayat kurasmallahi ta'ala ala tamamihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhiruh. Sampai diberikan bimbingan sama Nabi khusus ketika seseorang itu makan, tiba-tiba karena saking laparnya, mungkin saking bernafsunya dengan makanan itu, sehingga melupakan segala-galanya ketika ada makanan, tanpa dia menyebut nama Allah langsung diambil saja itu makanan. Setelah dia menikmatinya, merasakan kelezatan kenikmatan makanan itu, baru dia tersentak dalam kesadarannya, ya Allah, ternyata belum membaca bismillah, ternyata belum berdoa. Maka dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum makan lanjutan, sebelum mengambil lagi, ya, kita suruh baca bismillah dengan mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhiruh. Jadi makanan yang sudah masuk ke dalam perut kita, tenggorokan kita tadi, masih dibacain doa lagi dengan menyebutkan bismillahi, dengan aku menyebut nama Allah, menikmati hidangan awalahu yang pertama, yaitu suapan yang pertama, tegukan yang pertama yang tadi terlupakan, tidak membaca bismillah tadi, dibacain dengan bismillah awalahu tadi. Kemudian lanjutannya nanti akan melanjutkan lagi makanannya wa akhir, dan juga akhirnya. Ini diantara Masya Allah bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita dijauhkan betul dari syaitan di dalam saat-saat kita menikmati hidangan tersebut. Terakhir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala inda qaumin summa yakhruju hatta yad'u lahum fa kana yaqulu Allahumma barik lahum warhamhum wa kana yaqulu aftara indakum as-saimun wa akala ta'amul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menikmati hidangan, kemudian beliau selain berdoa yang tadi kita sampaikan tadi, kemudian beliau juga mendoakan kepada keluarga yang memberikan itu. Artinya bukan hanya makanan yang didoakan, tapi semua keluarganya itu juga didoain dengan mengucap doa Allahumma barik lahum warhamhum. Jadi ketika kita bertamu kepada satu teman, kemudian kita diberikan hidangan, maka salah satu doa yang diucapkan Nabi, Allahumma barik lahum warhamhum. Ya Allah, semoga Allah telah memberikan keberkahan kepada mereka dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Jadi bukan hanya makanannya didoain, tapi yang telah memberikan makanan pun juga didoain. Itu adalah di antara
contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menikmati hidangan-hidangan, begitu bimbingan dari Nabi. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, kita bisa ittiba mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apapun yang telah Allah rizkikan kepada kita, yang telah kita nikmati dari masa-masa kecil kita sampai saat ini, diberikan oleh Allah rizki yang halal, diberikan oleh Allah rizki yang halal, yang barokah, sehingga bisa mengantarkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang saat ini kita rasakan, mengantarkan kenikmatan menuju kepada alam kubur kita nanti, dan menuju kepada kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudhi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudhi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudhi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi